Bikin tampil, foto ready. So you, so pretty, so you. Dan juga Ibu Rojo bilang akan menjual aset dan untuk bantuan nih kemanusiaan. Boleh juga, tapi tidak lebih dari sepertiga juga. Perebutan dari anak kandung dan saudara kandung nih, anak angkat dan saudara kandung. Baik, jadi sebenarnya gini, saya dipakai oleh saudara kandung almarhum Doce untuk meluruskan persoalan ini. Karena juga mereka tidak mau juga beranggapan ingin merebut. Tidak, mereka hanya meluruskan yang mananya hak, itu katakan hak, tidak. Jadi kita mengetahui bahwasanya almarhum Doce ini kan tidak mempunyai pasangan hidup dan juga tidak punya anak kandung. Jadi siapakah ahli warisnya? Berdasarkan pasal 832 KUH Perdata, yang salah satu ahli waris itu siapa? Saudara-saudara. Anak angkat tidak dikenal namanya ahli waris. Tapi secara hukum anak angkat bisa mendapatkan warisan berdasarkan wasiat wajibah. Itu hanya sepertiga, tidak lebih dari itu. Timbul persoalan sekarang melalui seorang tim pengacara menyatakan ada wasiat. Kita tunggulah 40 hari. Jadi ahli waris kandung ini merasa kecewa. Kenapa harus 40 hari? Karena apa? Orang meninggal itu segerakanlah, selesaikan hutangnya dulu, baru bagi. Nah, kalau kita berbicara wasiat, apakah almarhum Doce tidak punya hutang? Ini kan jadi polemik ini. Makanya kami ingin meluruskan hal ini agar ini diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, tidak berlarut. Oke. Berarti yang ingin segera diselesaikan saudara kandung almarhum ini fokusnya apa dulu Pak tadi? Fokusnya gini, kita meminta klarifikasi kepada mantan pengacara Doce, apa yang sebenarnya yang terjadi, kan begitu. Dan siapa notaris yang dinyatakan katanya membuat wasiat itu di hadapan notaris? Siapa notarisnya itu, kan gitu. Dan kami juga meminta agar pihak anak angkat itu bisalah bergandeng tangan dengan saudara sekandung. Artinya apa? Supaya itu jadi clear. Kenapa? Maaf cakap, saudara sekandung ini nggak tahu nih harta-harta yang tanah-tanah ini. Apakah ada lagi harta yang lain atau tidak? Kalau ada dibicarakan, kita selesaikan. Jadi intinya pihak ahli waris saudara dari almarhum Doce meminta agar anak angkat juga ayolah kita rebut bersama agar kita selesaikan secara kekeluargaan. Oke, Bang, boleh jelaskan sedikit dong ini Doce ini berapa bersaudara sih, Bang? Jadi menurut informasinya itu 7 bersaudara. Akan tetapi 3 saudara sudah meninggal, ada yang masa kecil dan ada sudah dewasa, tapi tidak menurunkan ahli waris pengganti. Nah, jadi ada juga satu yang sudah meninggal tapi meneruskan ada penggantinya. Jadi sekarang mewakili yang menyelesaikan persoalan ini ada 6 orang. 6 orang itu 2 ahli waris yang masih hidup. Itu siapa aja, Bang? Pak Eliza sama Elita sama juga 4 orang anak. Salah satunya Epiliana. Berarti 2 orang kakaknya kandung dan 4 orang ponakan. Iya. Oke. Ada Bang, kenapa ini keluarga kandung Doce baru mempertanyakan harta-harta peninggalan Doce sekarang nih, Bang? Sebenarnya begini, setelah meninggalnya almarhum Doce, mereka sudah mendatangi rumah tempat anak angkat berada. Tapi di situ tidak ada pembicaraan, malah oknum pengacara mantan Bu Doce itu berbicara, udah tunggu aja 40 hari, kita buka wasiatnya. Di situ jadi masalahnya. Kalau waktu itu diselesaikan secara kekeluargaan, barang tidak seperti ini. Karena juga kita mengetahui bahwa almarhum Doce juga apakah meninggalkan hutang atau tidak ini belum tahu nih secara real ya. Tapi ada diamanatkan kepada keponakannya, tolong selesaikan uang dan nilainya lebih daripada 100 juta. Ada buktinya. Oh, diamankan kepada keponakannya yang bernama Mimi itu? Iya, betul. Bahwa isinya tadi apa? Ada beberapa orang tolong dibayarkan. Oke. Dan itu juga kita klarifikasi juga buktinya mana begitu. Ada buktinya? Ini belum kita jelaskan karena orang-orangnya pun belum kita kenal nih. Tapi ada di WA kita lihat. Oh, maksudnya bukti dari percakapan Doce ke Mimi ada ya? Ada ya. Oke. Tapi apakah benar dari keluarga kandung Doce ini menolak jika anak angkat Doce mendapat bagian warisannya itu, Bang? Itu saya tidak akan menolak sepanjang wasiat wajibah itu benar. Dan juga Ibu Rojo bilang akan menjual aset dan untuk bantuan nih kemanusiaan. Boleh juga, tapi tidak lebih dari sepertiga juga. Jadi artinya gini, boleh wasiatkan tapi tidak lebih daripada sepertiga. Intinya mengacu pada hukum aja gitu ya, Bang? Hukum ya. Oke. Kabarnya akan menunggu jalur hukum kalau tidak sesuai pembagiannya, benar nggak, Bang? Jadi begini, ini kan kami masih bertekad baik karena digadang-gadang dari awal nih, tunggu 40 hari. Ya sudahlah,
Kita perkaurinya kapan bang? 40 hari itu dari tanggal meninggalnya mendiang. Jadi sekitar bulan depan kan. Kita masih menunggu itikat baik. Tapi alangkah baiknya sebelum 40 hari. Barangkali dengan hal ini juga notaris itu coba datangilah saudara sekandung Bu Dorce. Ini ya kita nggak tahu siapa notarisnya. Yang bisa membuat wasiat itu atau untuk menyimpan wasiat itu siapa? Notaris kan. Sekarang notarisnya siapa? Tidak pernah notaris itu datang kalaupun ada ke saudara sekandung Ibu Dorce. Kenapa ini sudah terjadi? Itulah timbul kecurigaan. Kan wajar ahli waris daripada mendiang almarhum Dorce curiga. Karena pada detik ini belum pernah mereka jumpai. Siapa notarisnya? Maksudnya belum ada etikat baik juga untuk berunding gitu ya bang? Tidak ada. Jadi gini, seharusnya notaris yang mengetahui ada wasiat, datanglah dia. Kalau pengacara ini kan mantan ya, ingat itu mantan. Secara hukum setelah meninggalnya seseorang, surat kuasa itu sudah tidak ada lagi, sudah berakhir. Makanya saya bertanyakan, Ibu Email tuh kapasitasnya ngomong atas siapa? Karena kalau seseorang sudah meninggal itu Tidak lagi punya hubungan hukum lagi seorang pengacara. Oh gitu. Iya. Oke bang. Harta warisan almarhum yang diketahui oleh saudara kandung apa aja nih bang? Atau bang Husi sendiri? Yang diketahui secara faktanya ada 2 item berupa tanah yang terletak di Lubang Buaya sama di Jati Bening. Dan itu suratnya pecah ya. Satu lokasi itu ada 2 surat. Itu aja bang? Iya, itulah sementara. Karena kan selebihnya itu nih nggak tahu nih. Makanya kepingin kita rembuklah sama anak-anak angkatnya. Anak angkatnya setahu bang Husi ada berapa orang sih bang? Kalau menurut informasi ada 4 nih. Tapi saya belum tahu nih apakah anak angkat ini diangkat secara resmi adopsinya melalui penetapan pengadilan agama atau tidak. Karena harus jadi pertanyaan juga nih. Yang dikatakan anak angkat itu gimana? Harus berdasarkan penetapan pengadilan agama. Kalau hanya lisan itu jadi perdebatan. Itu jadi beda lagi ya bang? Beda lagi. Jadi yang dimaksud anak angkat yang berhak pun untuk menerima harta warisan yang diatur oleh hukum itu apa bang? Apabila anak angkat itu diangkat secara resmi oleh pengadilan agama setempat. Itu baru yang berhak. Iya. Kalau cuma secara lisan kamu saya angkat gitu. Itu jadi perdebatan Tidak memiliki kekuatan hukum. dan tidak memiliki hukum dan itu jadi persoalan itu. Kenapa? Ingat yang saya bilang tadi. Mereka anak angkat bukan ahli waris. Bukan ahli waris ya, tapi bisa mendapatkan warisan. Bisa. Artinya masih 50-50 itu. Oke. Katanya sejak awal masalah warisan akan diselesaikan secara keluargaan, tapi ini kenyataannya berbeda. Ini yang alot dari pihak mana sih bang sebenarnya? Jadi gini, karena waktu itu saudara kandung almarhum Dorce ini terpaku menyangkut 40 hari. Tapi terakhir ada pembicaraan yang di luar mereka dengar melalui infotainment, menjadi galau nih mereka nih. Apa sebenarnya maksudnya ini kan gitu. Seolah-olah anak angkat tidak memikirkan asal warisan begini-begini, tapi kenyataan duduk bareng pun tak mau. Malah pengacara yang ngomong nih katanya. Jadi disitulah timbul kita minta klarifikasi. Jadi tujuan kita sebenarnya klarifikasi, duduklah kita bareng. Kalau juga tidak dilakukan, kami tunggu juga 40 hari. Anak-anak Dorce ini setahu bang Husni sudah dewasa atau masih ada yang walinya gitu sih bang? Sudah dewasa dan juga ada yang masih sekolah dan sudah ada berkeluarga pun pada prinsipnya. Jadi sebenarnya kalau itikat bagus itu diselesaikan tuh nggak perlu nunggu 40 hari. Gitu ya? Tidak perlu. 1-2 hari selesaikan aja. Kenapa? Itu tadi kan kita menunggu agar terciptanya suatu kemaslahatan bagi si mendiang sama ahli waris yang diturunkan. Bang, mungkin yang dikhawatirkan oleh kakak-kakak kandung almarhum ini apa itu surat wasiatnya dibuat-buat atau seperti apa, itu bisa aja ya bang ya? Iya, Karena bisa nggak ada aja. bukti yang nggak ada saksi juga atau seperti apa? Betul. Sih, Bang? Jadi gini, tata cara pembuatan wasiat itu harus jelas juga ya. Apa tuh bang? Pertama, yang pewasiat almarhum Dorce itu harus keadaan sehat. Kalau dalam keadaan sakit jadi pertanyaan juga nih. Satu, itu harus di hadapan notaris. Kalau misalnya pewaris tidak bisa menulis, dituliskan oleh notaris. Dan itu pun di hadapan saksi. Kapan Bu Dorce ke notaris? Kita kan tidak tahu ini. Tapi versi yang kami dengar nih ya, melalui pengacara, tidak bisa begitu. Karena itu kan wasiat ini kan kerahasiaan. Dia yang ada yang berhak membuat wasiat itu siapa? Pewaris kan? Tapi dia ada notaris, bukan pengacara. Pengacara ini sifatnya hanya mendampingi. Jadi tetap harus langsung ke notaris.
notaris ya. Iya. Tapi didampingi. Didampingi. Dan kedua harus ada saksi ya, Bang. Ada saksi dan itu juga harus didaftarkan wasiat itu. Oh gitu, Bang. Iya, jadi supaya tidak ada permainan nih. Dan ingat, wasiat bisa dicabut. Maksudnya, Bang? Wasiat sebelum dia meninggal bisa dicabut nih. Oh. Kita pun nggak tahu kapan itu wasiat dibuat. Oke. Makanya seharusnya jelaskan dulu pihak dari anak angkat ataupun pengacaranya kapan wasiat itu dibuat. Oke, dibuka kita tahu 40 hari setelah meninggal, tapi kapan gitu dibuatnya? Ini pun tidak ada kejelasan, disitulah timbul kecurigaan. Kalau kita berpikir positif dan ingin kekeluargaan, itu barangkali nggak terjadi. Oke. Jadi boleh ditegaskan sekali lagi intinya bahwa keluarga kandung almarhum ini mau meluruskan apa yang menjadi hak dan kewajiban, bener ya, Bang? Iya, dan mau juga kalau ada hutang mau diselesaikan. Itu fokus. Iya, jadi tadi juga kita bilang wasiat sebenarnya untuk orang tidak bermasalah. Tapi kalau ada hutang, untuk apa dibuat wasiat nih? Kecuali wasiat utang. Itu jadi pertanyaan kita nih. Pada prinsipnya kebiasaannya kalau orang buat wasiat, apabila benda-benda itu tidak bermasalah, terus dia tidak punya hutang. Oke. Bang, kalau boleh diketahui uang, udah kira-kira belum berapa nih peninggalan Bunda dari Lubang Buaya dan Jati Bening? Kisarannya, Bang? Kita Dari secara mata apa tuh? yang jelas kalau diprediksi di atas 1 miliar lah kemungkinan. Itu ada lain-lain lagi nggak, Bang? Maksud usahanya apa gitu mungkin? Inilah pihak keluarga kandung daripada almarhum itu tidak mengetahui secara utuh nih. Sama sekali. Sama sekali. Dia hanya mengetahui ada aset itu tanah. Dan ada juga aset-aset lain tapi menjadi polemik juga karena data buktinya tidak ada, hanya pembicaraan-pembicaraan. Oke, kenapa nggak sampai nggak tahu gitu, Bang? Apa memang hubungan Dorce dan dengan kakak-kakak kandungnya ini tidak harmonis selama ini atau seperti apa, Bang? Pada prinsipnya baik nih, tapi karena kadang berbeda jarak, ada yang di Medan, ada yang di Padang. Kedua Jadi orang ini gimana, Bang? satu di Medan, satu di Padang. Tapi Tapi tetap hubungan baik. Tapi kurang harmonis kenapa? Karena beda jarak barangkali. kurang komunikasi. Dan ini pun karena jadi perbedaan ini karena waktu zaman Covid nih ya, karena susah untuk berkunjung. Jadi pada prinsipnya baik, tapi Pada prinsip baik. kurang komunikasi aja gitu. Kurang mungkin, komunikasi ya. Begitu juga dengan anak angkat. Anak angkat juga begitu ya. Sebenarnya baik tapi kurang komunikasi. Akan tetapi kita kan jadi persoalan nih menyangkut setelah meninggal ini komunikasi itu putus. Mereka hanya melimpahkan kepada seorang pengacara. Tapi pengacara juga tidak mendekatkan diri pada keluarga sekandung daripada almarhum Dorce. Itu jadi masalah. Oke, Bang, ada yang mau sampaikan mungkin untuk anak-anak angkat Dorce dan yang mengklaim dirinya mungkin mantan pengacara Dorce atau notaris bagaimana? Ya, jadi kami berharap agar yang menyatakan adanya wasiat itu menempatkan wasiat itu secara real. Artinya apa? Mengetahui posisi porsi-porsi masing-masing dan posisi anak angkat itu berapa dan porsi-porsi saudara bagaimana. Terus kami juga berharap kepada anak angkat yang merasa anak angkat almarhum Dorce, tolonglah kita duduk bareng karena saudara kandung dari almarhum Dorce menunggu itu agar diselesaikan. Kan kita bicara etika nih, siapa sih yang lebih tua kan begitu, secara moral kan gitu kan. Agar apa? Ini tidak berkepanjangan. Kalau ini terus dibicarakan, tentu jadi persoalan. Karena sudah dewasa tuh anak angkatnya kan, tapi posisi usia kan lebih muda. Jadi beretika lah kita sama saudara sekandung ini, jangan seperti ini gitu. Kooperatif juga maksudnya, Bang? Iya betul, kooperatif juga supaya apa? Tercipta suatu kepastian. Keluarga sini, ahli waris ini tidak meminta hal yang aneh-aneh kok, hanya transparansi aja. Porsinya di mana, kan itu. Makanya tujuan saya ini menempatkan pada tempatnya terhadap harta warisan dan hutang almarhum.